Kiper muda tim Leeds United U21, Dani van de Havel beri kode untuk PSSI jika berminat untuk naturalisasi dirinya, alternatif bagi timnas Indonesia sambil tunggu proses Maarten Paes. Proyek naturalisasi yang tengah dikebut PSSI menghadirkan sederet wajah baru untuk mengisi skuad timnas Indonesia yang diasuh Sintayong. Dani van de Havel, kiper muda tim Leeds United U21, Dani van de Havel beri kode untuk PSSI jika berminat untuk naturalisasi dirinya. Penjaga gawang alternatif bagi timnas Indonesia, di tengah proses Maarten Paes berseragam tim Garuda. Kiper keturunan Indonesia Belanda, Dani van de Havel berhasil mencuri perhatian setelah mengikuti akun Instagram resmi PSSI. Pemain kelahiran Belanda itu pun sontak langsung dikabarkan menjadi alternatif Maarten Paes yang mengalami kendala saat menjalani proses naturalisasi. Sebagaimana diketahui, sejauh ini pemain keturunan yang sudah memfollow akun PSSI atau Federasi Sepak Bola Indonesia, menandakan bahwa pemain tersebut menjadi target untuk membela timnas Indonesia. Dani van de Havel diketahui memiliki keturunan Indonesia dan dia punya jam terbang yang tinggi bersama timnas Belanda junior. Tercatat ia pernah bermain untuk timnas Belanda kelompok umur mulai dari U15, U16, U17, U19, hingga U21 dan memperkuat klub besar semacam Ajax Amsterdam. Meski demikian, sederet pengalaman Dani van de Havel bersama timnas Belanda junior itu tidak membuat dirinya dipanggil oleh tim senior. Hal itulah yang kemungkinan membuat Dani van de Havel tertarik membela timnas Indonesia dan dia terpantau mengikuti perkembangan sepak bola tanah air melalui media sosialnya. Sejatinya PSSI telah melakukan proses naturalisasi terhadap Maarten Paes, tapi pemain berdarah Indonesia itu dalam prosesnya disinyalir terbentur regulasi FIFA. Timnas Indonesia tidak bisa diperkuat Maarten Paes untuk pertandingan melawan Vietnam. Kiper yang merumput di Major League Soccer (MLS) dan pernah berduel dengan Lionel Messi. Pemain berusia 25 tahun itu kemungkinan baru bisa membela tim Merah Putih pada Juni mendatang. Kiper FC Dallas di Major League Soccer (MLS) ini sebenarnya sedang menjalani prosedur naturalisasi untuk menjadi WNI. Pemain keturunan Indonesia seharusnya sudah bisa bermain di pertandingan kedua kontra Vietnam pada Kamis, tanggal 29 Maret tahun 2024 lalu. Maarten Paes seharusnya bisa bermain bersama Ragnar Oratmangun dan JIZS yang sudah menyelesaikan proses naturalisasi. Dilansir dari laman Transfermarkt, Maarten Paes sudah pernah dipanggil timnas Belanda U18, U19, dan U21. Penjaga gawang berusia 25 tahun itu juga sempat mengikuti ajang kualifikasi Piala Eropa U21, Piala Eropa U21, dan juga pertandingan persahabatan. Paes total sudah memiliki 10 caps bersama timnas Belanda junior, tetapi belum pernah dipanggil oleh tim senior. Berdasarkan aturan FIFA, pemain bisa pindah kewarganegaraan jika berusia di bawah 21 tahun pada saat bermain di timnas senior dan junior pada ajang laga resmi. Status Paes di FIFA bermasalah karena saat bermain untuk timnas Belanda U21, usianya sudah 22 tahun. Meski demikian, PSSI menegaskan bahwa pihaknya akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Elkan Bagot berpotensi perkuat timnas Indonesia U23. Elkan Bagot telah melakoni laga terakhirnya bersama Bristol Rovers di kasta ketiga Liga Inggris 2023-2024 atau League One selagi timnas Indonesia U23 memiliki 2 laga lagi di Piala Asia U23 2024. Bagi Elkan Bagot, ini menjadi penampilan terakhirnya untuk Bristol Rovers. Dengan demikian, dia tidak memiliki agenda apapun hingga masa pinjamannya dari Ipswich Town usai pada tanggal 30 Juni 2024 mendatang. Sementara itu, timnas Indonesia U23 masih berlaga di Piala Asia U23 2024 dan akan melakoni laga semifinal menghadapi Uzbekistan pada Senin tanggal 29 April tahun 2024 malam WIB. Skuad Garuda Muda setidaknya masih memiliki 2 laga di kompetisi ini karena mereka akan tampil di final jika menang atau melakoni laga perebutan tempat ketiga jika kalah dari Uzbekistan.
Timnas U23 menghadapi Uzbekistan U23 dalam semifinal Piala Asia U23 2024. Di sisi lain, semifinal Piala Asia U23 2024 mempertemukan Irak U23 menghadapi Jepang U23. Namun, laga Timnas U23 melawan Uzbekistan U23 lebih diminati oleh penonton. Dilansir laman resmi AFC, pada 2 hari sebelum pertandingan, tiket laga Timnas U23 hadapi Uzbekistan U23 sudah ludes terjual. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Senin tanggal 29 April tahun 2024. Stadion tersebut berkapasitas 10.000 penonton. Suaramerdeka.com juga memprediksi, akan lebih banyak supporter Garuda Muda pada laga itu. Melihat antusiasme supporter Garuda Muda yang selalu memadati stadion ketika skuad asuhan Shin Tae-yong bertanding. Apalagi Stadion Abdullah bin Khalifa, selalu membawa keberuntungan bagi timnas Indonesia ketika bertanding di Qatar.